Jadi nanti mungkin SMA yang memang di luar jangkauan kami, tapi kalau di SD SMP swasta ya kita memang tidak bisa menyentuh sampai ke sana. Tapi ada yang menarik sebenarnya dari teman-teman tadi. Saya akan share screen, saya ulangi. Ini sebenarnya juga sesuatu yang sebenarnya dari awal kemarin juga saya rekomendasikan, kalau ada English masif, kenapa tidak ada UMKM masif tiap RT RW. Jadi PR di Kediri adalah density pelaku ekonomi kreatifnya kurang, jadi kurang padat. Makanya jika ada event-event industri kreatif, itu aja yang datang. Nah, artinya beberapa treatment yang disarankan teman-teman tadi itu, saya pikir memang harus dieksekusi, cuman memang nanti lebih ke spesifik kebutuhannya apa, skill setnya. Jadi bahkan tidak hanya soal pelatihan, saya pikir juga ada pameran tiap RT. Jadi biar ada kompetisi gitu loh. Jadi kalau sudah ada pelatihan-pelatihan, kesenian, kreativitas, apa namanya pelatihan UMKM, ada kompetisinya, ada awardnya. Jadi kalau oke, mereka dipamerkan tiap RT atau dikurasi untuk pameran di tingkat kota kan gitu. Mereka diajarin berkarya, entah apa ya, pelatihan soft skill soal apalah, fotografi atau apa, atau desain grafis atau apa. Ada showcasing-nya, ada ukurannya. Kalau mereka itu sudah dilatih, apa keberhasilannya? Kalau mereka dilatih jurnalistik, katakanlah, ada kayaknya tahun ini ada pelatihan jurnalistik, pelatihan video, pembuatan video promosi produk itu kayaknya ada. Saya juga sempat emis ya, ada ternyata pelatihan ini di program Mas. Saya juga kaget. Nah, itu nanti kita harus PR teman-teman akhirnya membuat ini wadah untuk showcasing mereka agar ini ada ukurannya, apakah berhasil atau enggak. Dan memang faktanya di masa pandemi ini hanya orang kreatif dan inovatif yang bisa bertahan, Mas Arief Budiman. Jadi saya pikir mereka lebih tough, lebih agile pada perubahan-perubahan yang terjadi. Jika mereka dilatih dalam perspektif kebiasaan berpikir kreatif, karena itu ada pelatihan sendiri, artinya kita juga harus ada pelatihan berpikir kritis, berpikir kreatif, ada sendiri itu nanti teori-teorinya. Jadi bagaimana kita di posisi A ada halangan gini, harusnya kita bisa gimana untuk kedepannya. Itu adalah nanti kita, saya pikir teman-teman menarik apa yang dilaporkan. Dan memang selama ini memang sentuhan di sana memang tampaknya masih ke kebutuhan yang harus ada output ekonominya. Jadi saya pikir pelatihan industri kreatif tidak melulu harus langsung ada output secara ekonomi. Itu. Mohon maaf ada yang ini suaranya bocor. Oke, jadi fokus dari pelatihan-pelatihan selama ini memang kebanyakan masih apa ya, harus berdampak ekonomi. Dan saya pikir tidak harus seperti itu, karena orang kreatif itu nanti kelak akhirnya menemukan potensi ekonomi sendiri. Kalau di kedai kopi saya ada pameran-pameran Sadili Movement, pameran kelas kaki Kediri, itu tidak ada unsur ekonominya. Pamerannya pameran mereka berkarya sesuai dengan passion mereka. Tapi saya yakin ujungnya kelak mereka yang akan bisa bertahan dikala ada situasi yang seperti ini. Jadi PR kami itu density pelaku ekonomi kreatifnya masih sedikit. Itu juga menarik apa yang disampaikan teman-teman tadi. Yang keempat tadi terkait dengan alat olahraga, saya pikir dari awal justru malah spend duitnya banyak yang ke sana. Jadi ada banyak pengadaan alat olahraga, entah bola voli, jaring untuk voli, meja tenis, dan apa namanya, bahkan sampai ada usulan untuk bikin apa, untuk beli biliar. Saya pikir sudah terakomodir awal-awal. Justru itu saya pikir kita sudah tidak di sana sih ininya, posisinya. Jadi mungkin itu sudah terpenuhi di awal dulu kalau dalam konteks Prodamas, pengadaan seperti itu. Dan tadi yang saya sangat menarik itu teman-teman dari sisi branding itu menciptakan
ini brand persona yang disebut kadir tadi. Nah, itu PR-nya nanti teman-teman harus tahu karakter orang kadir seperti apa, divisualkan. Kadir nanti itu siapa sih yang bisa merepresentasikan secara visual itu. Nah, itu dibuatkan dia itu berusia berapa dan gendernya apa. Pasti cowok karena kan kadir. Nah, itu nanti dibuat visualnya teman-teman seperti Minto Mintonya Tokopedia itu ada kan gitu. Jadi itu menarik karena itu akan lebih lebih mudah untuk membangun engagement ke publik sih. Memang itu menarik dan memang belum ada websitenya Prodamas ini. Jadi nanti teman-teman kita akan mungkin eksekusi subdomain ya prodamas.kedadikota.go.id. Silahkan teman-teman itu merancangnya. Dan kalau sudah mau bikin website dan sosmed manajemen ya harus dibuatkan konten pilarnya. Apa aja yang akan ditampung? Berapa persen? Informasinya berapa persen? Edukasinya berapa persen? Engagementnya artinya konten-konten yang dibangun untuk engagement berapa persen? Promosinya berapa persen? Atau newsnya? Atau fiturnya apa aja? Ini kan bukan aplikasi ya, jadi website untuk menyampaikan program-program yang sudah dilakukan gitu. Dan nanti bisa besok Mas dan Mbak ketemu dengan Mas Aan, itu ada aplikasi namanya Progresio yang dibangun oleh Mas Aan. Bahkan nanti berapa kilo yang sudah dibangun jalannya, berapa meter got yang sudah dibangun, ada progresnya di sana. Jadi nanti bisa di scrap datanya untuk dimasukin ke web kita atau ya sudah dikonekkan secara API-nya gitu nanti. Jadi silakan secara teknis teman-teman web developer yang lebih paham nanti. Cuman untuk sosmed manajemennya sama bagian dari website yang untuk blognya itu silakan dari bayangan project teman-teman dibagi pilarnya, dibagi agar nanti ketika tertata tidak ada yang terlalu dominan dan proporsional akhirnya gitu loh. Jadi promosinya berapa persen, edukasinya berapa persen, terus newsnya berapa persen itu sudah harus ditata. Dan tolong nanti juga teman-teman karena tadi sudah mengusulkan personanya, saya minta bikin pitch deck ya, nanti buatkan deck presentation. Kalau ada usulan itu nanti, karena ada problem yang sudah akan di scale up teman-teman, nanti bikinkan problem statementnya apa, terus goals-nya itu nanti apa aja, dan bagaimana website dan sosmed ini bisa membantu goals itu. Itu dibuatkan seperti tugas teman-teman kemarin, saya minta untuk bikin tugas personal kemarin. Jadi kemarin itu memang upaya saya untuk melatih teman-teman untuk biasa membuat lebih terstruktur ya, lebih framework-nya lebih jelas gitu loh. Nanti kalau ada kelemahan di sini, nanti dipresentasikan ke saya, terus apa aja goals-nya, terus bagaimana akhirnya website dan sosmed yang dirancang teman-teman bisa membantu itu tercapainya goals itu. Itu nanti kita akan ketemu tim inti saya ya, jadi ini lebih spesifik di sana. Jadi teman-teman menarik sekali. Selamat datang Mas Erwin, ini sudah ada mentor ketiga. Nanti mungkin juga ikut nimbrung di sini. Dan jangan lupa di download, silakan tadi saya share PDF buku tenun ikat kota Kediri, nanti biar akurat apa yang akan dikerjakan, tidak salah lagi batik tenun ikat Kediri. Nah itu ada jelas itu sejarahnya gimana, kondisi sekarang seperti apa, ada jelas di situ. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Silakan yang lain mau menambahkan, monggo Mas Arif. Ya, monggo, mungkin barangkali Pak Edi atau mungkin Pak Erwin, barangkali ada yang mau ditambahkan, saya persilahkan. Saya ingin nambahin sedikit ya. Silakan. Jadi terkait dengan pendidikan ya, bisa di-share ulang ya, yang tadi ada indikator-indikator keberhasilan tadi, coba mau saya komentari gitu ya. Tolong Mas, tadi siapa Mas? Di-share ulang ya. Mas bisa. Yang ya coba disajikan yang
pendidikan dulu ya. Tadi ada indikator pendidikan gitu ya. Indikator keberhasilan ini. Terus lagi yang terkait dengan rata-rata lama sekolah, angka harapan. Nah ini ya. Jadi ini kependidikan mendukung dan memberikan fasilitas pendidikan bagi siswa yang kurang mampu guna meningkatkan motivasi belajar ya. Nah jadi ini ada ya, ini bagus ya. Cuman indikatornya itu ada yang terlalu apa ini ya, makro gitu ya. Ya terutama yang meningkatnya harapan lama sekolah ya. Itu kan ini kan kalau hanya Prodamas kan nggak mungkin kan gitu ya. Ini tentunya yang paling besar supporting dari Dinas Pendidikan gitu ya. Angka harapan lama sekolah gitu ya. Terus sama angka rata-rata lama sekolah. Nah, jadi ini Prodamas itu hanya sebagian pendukung gitu ya. Yang utama adalah di Dinas Pendidikan ya. Untuk mencapai keberhasilan itu ya. Nah, barangkali ini bisa diperbaiki dengan misalnya kalau rata-rata lama sekolah, yaitu kalau di breakdown kan begini ya. Ini kan intinya kan jumlah penduduk di wilayah tersebut atau di Kota Kediri, ini kan yang mengalami pendidikan itu kan sampai berapa lama gitu ya, apakah sampai rata-rata SMA gitu ya, SMA kelas 1, kelas 2, atau kelas 3 gitu ya. Jadi ini bisa gini. Nah, jadi bisa mungkin gini ya, kalau di situ yang lebih tepat menurunnya angka putus sekolah ya di tingkat RT gitu ya. Jadi itu bisa dihitung ya. Jadi RT itu yang putus sekolah itu berapa gitu ya. Nah ini sekaligus di data analis itu perlu merekod itu ya. Jadi jumlah anak putus sekolah itu ada berapa gitu ya. Putus sekolah misalnya SMA gitu ya. Atau SMP, kalau SD jarang ya. SMP pun mungkin juga jarang. Nah, tapi tetap itu berpotensi ada gitu ya. Jadi intinya pendidikan itu kan ini ya untuk meratakan atau mencerdaskan. Jadi seluruh warga NKRI ini bisa memperoleh pendidikan dengan baik ya. Makanya itu perlu menurunkan angka putus sekolah gitu ya. Nah ini bisa dicatat juga di RT ini angka putus sekolah berapa gitu ya. Angka putus sekolah SD, SMP, SMA ya. Nah, menurut saya yang berpotensi di misalnya SMA gitu ya. Atau kalau perlu ini yang tidak melanjutkan sampai S1 gitu, itu perlu disupport dari data analis gitu ya. Jadi data analisnya perlu, kalau ada data-data itu akan semakin bagus gitu ya. Nah itu yang pertama. Terus lanjut dulu ya. Tadi aku mau komen ini media belajar inovatif berapa kearifan lokal ya. Oh ini barangkali yang di kepemudaan ya. Nah jadi kepemudaan itu tadi indikator yang tentang ini belum ada kayaknya ya. Indikator pemuda yang berprestasi gitu ya, pemuda berprestasi. Nah itu kalau ada supporting data kepemudaan, misalnya di RT ini yang berprestasi ya, juara 1 Olimpiade matematika IPA ada berapa, ini ada berapa gitu ya. Nah itu kalau Prodamas itu bisa mensupport itu lebih bagus gitu ya. Nah jadi intinya nih ya, sasarannya meningkatnya kualitas pendidikan dan kepemudaan. Nah, tadi kalau yang pendidikan kan ada 2 ya, pemerataan dan kualitas. Nah,
barangkali indikator-indikator yang mencerminkan itu perlu lebih apa ya, spesifik gitu ya, spesifik. Jadi kalau indikator yang tadi kan terlalu besar ya, artinya itu tidak controllable gitu ya, tidak bisa dikendalikan dari program ini, karena tadi kan angka rata-rata lama sekolah dan angka harapan sekolah itu besar, sesuatu yang besar ya. Jadi itu yang bebannya di malah Pak Wali Kota gitu ya, minimal Kepala Dinas Pendidikan lah gitu. Jadi itu perlu diperbaiki lah tentang nah, saya juga nyambung dari Pak Arief. Jadi tadi Pak Arief mengatakan bahwa yang lemah pelaku ekonomi kreatif masih rendah ini ya. Nah, ini tantangan ya. Jadi ada kelemahan-kelemahan ya. Tapi ini barangkali di Indonesia ya, bukan hanya di Kediri. Kediri pun mungkin malah udah lebih sebenarnya gitu ya. Nah, tapi ini tantangan ya. Jadi pelaku ekonomi kreatif itu relatif rendah. Terus juga tadi saya nyampaikan ya, yang berplatform digital itu juga masih rendah. Nah, itu menjadi apa ya, isu strategis, itu bisa men-scale ya, scale up Prodamas ke depannya itu bisa lebih hebat gitu ya. Nah, saya rasa itu Pak Arief masukan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih masukannya Pak Edi. Jadi teman-teman masukan-masukan dari mentor ini mohon dengan sangat untuk dipertimbangkan dan kalau bisa diterapkan di dalam presentasi teman-teman, karena biar bagaimanapun pelaku dari Prodamas ini yang sudah 5 tahun adalah Pemkot, dan Pemkot di sini sudah begitu banyak pengalaman terhadap Prodamas itu. Jadi teman-teman silakan masukan-masukan dari mentor itu diterapkan ke dalam presentasi masing-masing. Begitu. Mungkin dari mentor-mentor lagi ada yang mau disampaikan? Pak Arief, Pak Erwin, Pak Edi? Sedikit aja mungkin Mas Arief nih. Silakan Pak Erwin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman-teman ya semuanya. Kemudian ada mentor yang lain ya, ada Pak Edi, kemudian Mas Arief, kemudian ada Mas Arief Budiman, teman-teman semua peserta magang. Saya mohon izin karena hari ini terlambat, masih ada pembahasan rencana jalan tol dengan Bapak Wali Kota. Jadi mungkin catatan kecil dari saya, kemarin saya sempat membagi ke teman-teman itu tentang indikator kinerja utama dari pemerintah kota. Catatan utama dari saya adalah Prodamas ini sedemikian keren apapun, dia adalah bagian dari upaya pemerintah kota untuk mewujudkan indikator-indikator yang sudah ditetapkan. Jadi saya sih berharap nantinya indikator-indikator keberhasilan yang tadi sudah disampaikan oleh teman-teman itu tolong benar-benar disambungkan ya dengan RPJMD Kota Kediri yang kemarin sudah saya bagikan ya. Jadi sebenarnya scale up itu kemudian mempercepat Kota Kediri di sisi mana untuk mencapai indikator-indikator keberhasilan yang sudah ditargetkan oleh pemerintah Kota Kediri. Memang skalanya menjadi lebih mikro ya daripada skala RPJM ya, karena dia dijangkau dalam jangka waktu 5 tahun. Nah, saya berharap kalau teman-teman ini sudah ngomong scale up nih Pak, apa yang kemudian ditargetkan dalam 5 tahun, kita akan tuntaskan dengan Prodamas ini dalam jangka waktu 2 tahun. Wah, itu saya pikir itu scale up yang luar biasa. Tetapi tidak perlu semuluk-muluk itu, tetapi kita sepakat bahwa kita akan bikin Prodamas ini lebih efektif dan lebih efisien. Itu catatan umum mungkin dari saya, Mas Arief. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Pak Erwin. Teman-teman begitu ya, masukan dari para mentor. Kemudian yang terakhir adalah presentasi dari teman-teman dari sudut pandang infrastruktur dan kesehatan. Silakan. Ya, Bapak. Sebentar ya, Pak. Lagi mencoba untuk share screen.
Solus populi, suprema lex. Kesejahteraan dan kemakmuran rakyat adalah hukum tertinggi di suatu negara. Seperti halnya program-program yang akan kami tawarkan nantinya dari tim infrastruktur dan kesehatan yang akan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat Kota Kediri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Bapak Edi Darmasto, kemudian Bapak Arif Priyono, dan yang baru hadir Bapak Erwin Soekarno, dan yang merupakan pembimbing kami, dan Bapak Arif Budiman sebagai penyelenggara pada sesi kali ini. Dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Saya, Yanwar Hakim, bersama rekan saya, Mas Krisna, dalam hal ini akan mencoba memberikan penawaran atas hasil diskusi yang telah kami diskusikan bersama terkait infrastruktur dan kesehatan. Next. Dengan beberapa anggota tim yang sangat luar biasa yang membersamai diskusi tersebut hingga menghasilkan rencana scale up yang terencana dengan baik. Next. Berikut akan kami paparkan beberapa rencana yang telah kami susun. Next. Diawali dengan program Prodamas itu sendiri, di mana program Prodamas merupakan program fasilitasi pembangunan sarana prasarana lingkungan dan pemberdayaan masyarakat, yang mana terobosan tersebut dilakukan oleh pemerintah Kota Kediri yang ditujukan untuk mendorong partisipasi dan peran aktif para masyarakat dalam pembangunan infrastruktur dan kesehatan. Dalam hal ini, aspek penting yang dijangkau pada tim kami adalah berfokus pada infrastruktur dan kesehatan, di mana dua aspek tersebut menjadi fungsi utama atau fokus utama saat ini, yaitu baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yang dalam hal ini adalah pemerintah Kota Kediri. Next. Oke. Sebelum melanjutkan apa sih rencana kami, maka dapat kita lihat dari sedikitnya data yang kami munculkan dan beberapa gambar yang ada, dapat kita lihat dari sisi infrastruktur, berdasarkan data yang kami tinjau 24 dari 46 kelurahan atau 52% dari kelurahan di Kota Kediri tersebut memiliki area rawan genangan berlevel sedang yang mendominasi, terlihat di peta kerentanan bencana banjir Kota Kediri. Selanjutnya, selain dari itu, dari sisi aksesibilitas transportasi pun hanya sekitar 13% jalan lokal yang terpenuhi, menurut data tahun 2016 yang kami dapatkan. Selanjutnya, adanya peningkatan atau meningkatnya jumlah penduduk miskin akibat pandemi ini, yaitu efek domino dari pandemi yang juga mendorong kebutuhan adanya infrastruktur, baik itu secara fisik maupun secara digital dalam penunjangan ekonomi masyarakat. Nah, oleh karena itu, kami akan mencoba menurunkan rencana-rencana tersebut menjadi sebuah program beserta indikator-indikatornya sebagai upaya pengembangan Prodamas Plus ke depannya. Di mana dalam Prodamas Plus itu nanti akan muncul sebagai bentuk seperti yang di awal tadi, yaitu sebagai bentuk dan respon kita guna meningkatkan partisipasi warga atau masyarakat itu sendiri untuk berperan dalam pembangunan. Di mana proses tersebut akan berproses untuk menekan penduduk miskin melalui padat karya yang ada pada Prodamas. Selanjutnya, melakukan pembangunan daerah berbasis kampung, kemudian yang terakhir adalah peningkatan atau meningkatkan perputaran uang melalui program Prodamas itu sendiri. Selanjutnya, next. Nah, maka dengan beberapa permasalahan-permasalahan yang telah saya sebutkan tadi, keadaan tersebut perlu dirubahnya atau dalam tanda kutip naik kelas Prodamas itu sendiri, yaitu dengan muncullah hasil-hasil yang saling berkaitan, yaitu yang berturut-turut akan diturunkan dari misi, kemudian turun lagi menjadi tujuan, kemudian sasaran, dan menjadi sebuah program. Next. Di mana sebelumnya dari program tersebut dan kegiatan yang akan kami lakukan tersebut memunculkan beberapa output yang dapat kita lihat turunan-turunannya sebagai bagian berikut kayak gitu. Jadi di sini program-program yang akan kami tawarkan akan diawali dengan proses cascading, yaitu kami meninjau terlebih dahulu dari visi misi Pemkot Kediri yang
terutama pada bidang infrastruktur dan kesehatan yang pada visi misi Pemkot Kota Kediri itu sendiri terletak pada misi keempat. Di mana jika kita lihat dari tujuan beserta sasaran yang ada, sangat selaras dan relate banget untuk kondisi existing Kota Kediri, sehingga dapat terbentuk program-program dan kegiatan yang kami tawarkan berikut. Selanjutnya adalah kita lihat dari misinya, yaitu mewujudkan Kota Kediri yang aman, nyaman, dan berwawasan. Yang mana misi tersebut diturunkan menjadi sebuah tujuan, yaitu meningkatnya kualitas Prodamas Plus. Di mana sasarannya itu kami breakdown menjadi 3, yaitu meningkatkan konsep penyedia infrastruktur, kemudian meningkatkan kualitas website Prodamas, dan yang terakhir adalah meningkatkan dampak ekonomi positif Prodamas. Kita tinjau dari program pada sasaran konsep penyedia infrastruktur, yang mana direalisasikan dengan perwujudan program Kampung Keren, yang hal tersebut mendukung pelestarian dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Selanjutnya adalah mewujudkan Kampung Sehat, yang mana Kampung Sehat ini sebagai pengembangan akses sanitasi yang baik. Kemudian program lainnya itu yaitu Kampung Tangguh Bencana, yang berbasis resilience infrastructure. Nah, kita pindah ke sasaran selanjutnya, yaitu kualitas website Prodamas, yang dalam hal ini kita turunkan menjadi sebuah program pengembangan kampung berbasis digital. Nah, dan yang terakhir adalah sasaran yang terakhir, yaitu meningkatkan dampak ekonomi positif Prodamas. Di mana dalam hal ini program yang coba disiapkan itu adalah pengoptimalan atau optimalisasi surplus yang mampu mendukung physical distancing dalam kawasan yang mana penciptaannya itu sendiri berbasis lingkungan pemukiman yang sehat. Dan yang program selanjutnya adalah menciptakan titik baru ekonomi berbasis ekonomi rakyat. Next. Yang mana penjelasan terkait detail ini akan dijelaskan oleh Mas Krisna. Terima kasih Mas Hakim atas waktunya. Bapak-bapak mentor dan juga teman-teman sekalian, di sini saya akan memaparkan beberapa program yang sebelumnya telah di-cascading oleh Mas Hakim terkait peningkatan kualitas infrastruktur dan juga kesehatan. Masuk pada program pertama, yakni mewujudkan program Kampung Keren yang mendukung pelestarian dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Seperti yang kita ketahui, pengelolaan kampung yang berkelanjutan dengan berwawasan lingkungan penting, terutama di tengah ancaman pemanasan global serta berkurangnya lahan hijau yang ada di perkotaan. Maka dari itu, kami merincikan beberapa kegiatan, yakni yang pertama penyediaan ruang terbuka hijau minimal 30%. Seperti yang diketahui bahwa di kawasan perkotaan sangat minim sekali untuk mengupayakan penyediaan ruang terbuka hijau sebesar 30%, terutama di tiap permukiman dan perkampungan di kota-kota besar di Indonesia. Nah, dengan ini kami mengupayakan untuk penyediaan ruang terbuka hijau, baik privat maupun publik. Bila kita meninjau dari luasan atau lahan yang terbangun yang tidak mencukupi untuk membangun ruang terbuka hijau, maka dalam kegiatan ini juga diupayakan untuk menyemarakan ruang terbuka hijau secara vertikal atau taman vertikal demi mencapai penyediaan ruang terbuka hijau sebesar 30% di tiap kampung, guna mendukung penyediaan ruang terbuka hijau secara makro di Kota Kediri. Kemudian yang kedua, pembangunan sumur resapan serta bioporik guna menjaga kualitas air tanah. Nah, sebagai yang diketahui bahwa concern terhadap pencemaran air tanah dan penurunan muka air tanah terutama di beberapa kota besar menjadi perhatian serius dari kami guna mengupayakan untuk menjaga kualitas air tanah tersebut. Nah, dalam rangka untuk menyediakan kualitas air tanah tersebut, dalam kegiatan ini dicanangkan pembangunan sumur resapan serta biopori yang akan dibangun di tiap-tiap permukiman dan RT. Seperti yang diketahui, tiap permukiman dan RT setiap tanah dan resapannya sudah tertutupi oleh beton dan juga paving. Maka dari itu perlunya diberikan sumur resapan guna terus menjaga kualitas sumber air tanah yang ada di Kota Kediri.
Kemudian yang ketiga, pengelolaan sampah berbasis 3R, reduce, reuse, dan recycle. Pada pada konteks kegiatan ini diharapkan masyarakat dapat memunculkan budaya pengelolaan sampah yang berkelanjutan serta dapat mengurangi tingkat beban sampah yang ada di Kota Kediri. Dengan demikian, sampah tidak hanya diatur dan dikelola oleh pemerintah, namun masyarakat juga ikut serta dalam melakukan pengelolaan tersebut. Kemudian penyediaan sistem limbah kota dengan daur ulang berdaya guna. Hampir sama seperti pengelolaan sampah berbasis 3R, diharapkan dengan kegiatan ini memunculkan persentase lebih dari 50% limbah didaur ulang dengan penggunaan kembali. Seperti yang diketahui seperti sampah plastik seperti botol, kemudian kaleng bekas, kemudian gelas plastik bekas, yang kemudian dikumpulkan dan didaur ulang yang bisa menjadi nilai ekonomi tambahan bagi masyarakat kampung tersebut. Dengan demikian, tidak hanya mengurangi beban sampah yang ada di tiap kampung di Kota Kediri, namun juga memunculkan nilai tambah bagi barang tersebut sehingga memunculkan meningkatkan perputaran ekonomi di kampung tersebut. Kemudian pembuatan startup berbasis lingkungan. Nah, hampir sama dengan yang penyediaan daur ulang tadi, kami ingin mengupayakan pembentukan startup di tiap kampung yang gunanya untuk tak hanya untuk mengurangi jumlah sampah yang beredar, namun juga memunculkan titik-titik ekonomi baru yang dapat menjadikan sebuah menekan angka pengangguran dan juga menyerap tenaga kerja yang ada di sana. Kemudian yang terakhir yakni sosialisasi pengelolaan sampah organik dengan indikator ketercapaian mewujudkan terciptanya budaya pengelolaan sampah berkelanjutan sebesar 85%. Kemudian untuk program kedua yakni mewujudkan kampung sehat melalui pengembangan akses sanitasi yang baik. Nah, sanitasi merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan kampung yang bersih dan kampung yang sehat. Bila mana akses sanitasi tersebut tidak baik, maka akan memunculkan kampung yang tidak sehat sehingga memunculkan berbagai penyakit. Dalam program ini disusun dua kegiatan, yakni pertama peningkatan akses air bersih layak bagi seluruh masyarakat di kampung. Nah, seperti yang diketahui, mungkin hampir sebagian dari masyarakat Kota Kediri telah terakses dengan air PDAM. Namun beberapa kelurahan dan desa yang terutama di pinggiran Kota Kediri banyak yang belum terakses pada air bersih PDAM yang mengandalkan pada air sumur dan air tanah. Padahal dalam melakukan upaya pembangunan berkelanjutan, seminimal mungkin kita menekan penggunaan air tanah secara berlebih dan memaksimalkan penggunaan air berbasis PDAM. Sehingga demikian perlu dilakukan akses peningkatan sanitasi di tiap-tiap kampung tersebut. Kemudian yang kedua, pembangunan MCK umum untuk kampung yang tak memiliki akses sanitasi yang baik. Nah, mungkin bagi beberapa kampung, terutama di tengah kota, mereka memiliki akses sanitasi dan juga MCK yang baik. Namun terdapat beberapa kampung yang berada di pinggiran yang mungkin belum memiliki akses MCK yang baik, mungkin seperti jamban yang tidak layak, atau mungkin beberapa masyarakat masih melakukan aktivitas MCK tidak pada tempatnya. Maka dari itu kita upayakan memaksimalkan penyediaan fasilitas MCK umum bagi masyarakat yang ada di sana. Kemudian program yang ketiga yakni mewujudkan kampung tangguh bencana berbasis resilience infrastructure. Yang dalam kegiatannya yakni pertama pembentukan website untuk Kediri's Warning and Knowledge of Disaster. Nah, website ini penting guna sebagai peringatan dini bagi masyarakat untuk mengetahui resiko-resiko bencana yang ada di tempat mereka seperti banjir, kemudian seperti kekeringan, kelangkaan air dan lain-lain. Sehingga dengan adanya website tersebut resiko bencana yang dihasilkan juga semakin berkurang.
Kemudian yang kedua, pelatihan kepada warga terkait early warning system. Nah, walaupun di Kediri ini relatif aman dari bencana tektonik seperti gempa bumi dan juga tsunami, namun Kediri juga memiliki potensi bencana yang cukup besar, yakni banjir. Nah, dengan demikian, pelatihan kepada warga ini penting guna menekan jumlah kerugian yang dialami oleh masyarakat dan juga menekan terjadinya korban jiwa yang dihasilkan dari bencana tersebut. Kemudian ketersediaan peralatan siaga bencana setiap RT. Nah, dalam kegiatan ini perlu disediakan adanya peralatan siaga bencana seperti alarm pada saat hujan deras atau juga peringatan pada saat cuaca buruk atau badai, sehingga masyarakat dapat lebih siap mengetahui adanya bencana yang akan terjadi. Kemudian yang terakhir, penyediaan jalur evakuasi kebencanaan. Nah, mungkin di tengah kota, banyak kampung mungkin memiliki akses yang baik, namun beberapa kampung tidak memiliki akses yang baik, sehingga menyulitkan untuk melakukan evakuasi bagi warga. Dalam hal ini, evakuasi kebencanaan tidak hanya berupa bencana alam, namun juga bencana seperti kebakaran, kemudian banjir dan lain-lain, sehingga dapat melakukan evakuasi menjadi lebih cepat. Nah, dalam melakukan jalur evakuasi ini salah satunya yakni standarisasi akses jalan di tiap kampung, yang dimana jalan tersebut harus dipastikan dapat dimasuki oleh evakuator yang ingin mengevakuasi warga dalam saat terjadi bencana tersebut. Misalnya ada kebakaran. Nah, kebakaran ini si pemadam kebakarannya nggak bisa masuk karena akses jalannya terlalu kecil dan juga tinggi gapuranya terlalu rendah, sehingga menyulitkan evakuasi bagi masyarakat yang terdampak bencana. Kemudian meningkatkan kualitas website Prodama. Dalam hal ini kita berencana mengembangkan kampung yang berbasis digital. Apa saja yang merupakan kampung yang berbasis digital? Yang pertama yakni peningkatan akses internet masyarakat melalui WiFi kampung. Nah, dalam penyediaan akses internet ini tidak hanya difokuskan pada meningkatnya masyarakat yang dapat akses dengan internet, namun juga untuk mendukung program-program yang berbasis dengan ekonomi rakyat dan juga berbasis pendidikan dan kepemudaan. Kemudian yang kedua, penyediaan database informasi, kajian, dan pengolahan data Prodamas. Nah, database ini penting untuk ditempatkan di tiap-tiap kelurahan, sehingga masyarakat dapat mengakses data mereka secara mudah dan juga secara lebih, saya bilangnya secara lebih santai, jadi tidak kaku dan juga tidak harus jauh-jauh pergi ke tengah kota. Sehingga database-nya itu nanti akan, bila misalnya masyarakat luar juga ingin mengetahui tentang informasi yang ada di kampung tersebut, mereka masyarakat luar terutama mahasiswa yang melakukan penelitian juga dapat mengetahui, oh ternyata datanya sudah tersedia di tiap-tiap kelurahan, sehingga tidak terlalu kesulitan dalam menemukan data yang ada di tiap kampung tersebut. Kemudian meningkatkan branding, integrasi data, dan promosi potensi kampung melalui web GIS. Nah, dalam indikator ketercapaiannya, diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas penyajian informasi potensi wilayah tersaji sesuai letak dan kondisi. Nah, kalau yang kegiatan ini skalanya lebih makro, jadi akan ada integrasi antara website dengan web GIS tadi untuk memetakan terkait berbagai hal seperti resiko bencana, kemudian pemetaan jumlah penduduk miskin, jumlah pengangguran di tiap kelurahan, desa, RT yang ada di Kota Kediri. Kemudian meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap kualitas data. Nah, mengapa kami memasukkan ini? Karena kami ingin Prodamas ini hadir, dapat menyajikan data yang faktual dan juga dapat dipertanggungjawabkan. Jadi di tengah maraknya disrupsi teknologi saat ini yang marak dengan kabar bohong dan juga informasi yang tidak benar, diharapkan dengan adanya website ini dapat menekan kepercayaan masyarakat di
Kota Kediri terkait data yang ada, sehingga misalnya masyarakat melihat suatu informasi, wah apa ini? Kemudian dicocokkan dengan ada yang website yang ada di Prodamas, sehingga dapat saling cross-check antara informasi yang diterima dengan data yang sebenarnya. Kemudian mengembangkan website Prodamas, seperti yang disampaikan tadi, indikator ketercapaiannya guna meningkatkan tersedianya website yang dapat diakses oleh masyarakat. Nah, ini sama seperti yang tadi, guna agar website tersebut dapat diakses oleh masyarakat dan dapat digunakan oleh keperluan masyarakat. Kemudian pembuatan strategi publikasi yang interaktif dan mudah diterima oleh masyarakat. Nah, ini juga skala makro, jadi mungkin kita juga on progress melalui ke sana. Jadi dengan indikator pencapaian untuk meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap publikasi yang diberikan terkait program Prodamas. Kemudian pengelolaan sosial media secara kontinuitas. Nah, ini untuk sosial medianya diharapkan setiap RT dan juga kelurahan memiliki sosial media guna mempublikasikan apa yang ada di kampung mereka, seperti berbagai kegiatan, potensi, atau produk-produk lokal mereka yang dapat di-share melalui media sosial, sehingga mereka dapat melakukan dapat juga mengakses internet untuk meningkatkan ekonomi dan juga popularitas dari kampung mereka. Pengelolaan sosial media, pembuatan akun sosial media kurang lebih sama seperti yang tadi. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam branding sosial juga kurang lebih sama dengan pembuatan strategi publikasi yang interaktif. Kemudian program selanjutnya yakni optimalisasi sarana dan prasarana yang mampu mendukung physical distancing dalam kawasan penciptaan lingkungan permukiman yang sehat. Dalam hal ini kegiatannya yang pertama, pembangunan ruang komunal multifungsi di setiap RT, di mana ruang komunal ini dapat berupa balai, dapat juga berupa lapangan yang dapat digunakan berbagai hal di masyarakat tersebut, misalnya bencana, check up kesehatan, ruang edukasi, ruang bermain, dan ruang berkumpul masyarakat, sehingga ruang tersebut ini dapat digunakan secara multifungsi, tak hanya sebagai tempat berkumpulnya masyarakat, namun juga meningkatkan kualitas dari masyarakat tersebut dengan berbagai aktivitas pendidikan dan kepemudaan serta peningkatan ekonomi berbasis kerakyatan. Kemudian yang kedua, pembangunan hunian dengan konsep green and interactive building. Nah, untuk pembangunan ini difokuskan lebih kepada pembangunan tanaman hidroponik di tiap rumah, sehingga mewujudkan kemandirian tiap rumah dalam menghasilkan berbagai produk yang ada di kampung mereka. Kemudian ketersediaan fasilitas ramah difabel dan lansia. Hal ini diperlukan karena beberapa kampung memiliki fasilitas yang tidak ramah difabel, padahal di dalam kampung tersebut memiliki penduduk yang merupakan disabilitas, sehingga perlu difasilitasi ketersediaan tersebut. Kemudian pembangunan sistem pematusan yang terpadu bagi kampung yang tak memiliki sistem pematusan. Nah, ini kami fokuskan pada latar belakang tadi, di mana sebagian besar Kediri memiliki risiko banjir yang cukup tinggi, sehingga perlunya adanya sistem pematusan yang terpadu, yang saling terkoneksi, mulai dari gang-gang sempit, rumah-rumah sesuai standar, sehingga air dapat masuk dan dapat mengalir langsung menuju ke Sungai Brantas, sehingga mungkin tidak serta-merta untuk menghilangkan banjir itu, namun untuk menekan dari lamanya genangan yang ada di Kota Kediri. Kemudian ketersediaan angkutan umum. Untuk ketersediaan angkutan umum, indikator ketercapaiannya yakni jumlah transportasi umum yang memenuhi uji kelayakan dan juga tersedianya rute perjalanan angkutan umum yang efektif dan efisien. Jadi diupayakan dalam melakukan penambahan rute perjalanan angkutan umum yang dapat mengcover sampai ke pelosok-pelosok Kota Kediri, sehingga masyarakat antara ujung sampai ujung dapat terakses dengan mudah. Kemudian program kedua, menciptakan titik ekonomi baru, yang kegiatannya yang pertama, pembangunan fasilitas ibu,
mungkin ini sama seperti yang kelompok sebelumnya, kelompok sosial ekonomi, di mana indikator ketercapaiannya yakni jumlah fasilitas usaha mikro ibu-ibu. Nah, dalam hal ini kami ingin membuat Kampung Dekri sebagai kampung yang mandiri dan juga kampung yang berdaya, sehingga diperlukan usaha-usaha dan produk-produk yang ada di tiap kampung tersebut. Dan ibu-ibu merupakan potensi yang sangat besar untuk diberdayakan. Sehingga penyediaan fasilitas usaha bagi ibu-ibu tersebut diperlukan guna meningkatkan ekonomi berbasis kerakyatan. Kemudian yang kedua, pembuatan showroom atau warung-warung penjualan produk UMKM. Nah, untuk kegiatan yang ini, produk-produk UMKM yang dihasilkan oleh masyarakat tersebut biasanya kan hanya dihasilkan, namun kesulitan untuk melakukan akses pemasaran, sehingga di tiap kampung diperlukan showroom yang berisi produk-produk lokal yang dihasilkan oleh masyarakat yang ada di kampung tersebut, sehingga demikian tiap kampung memiliki produk khas dan juga ciri khas masing-masing yang mungkin tidak hanya menarik bagi masyarakat Kota Kediri sendiri, juga masyarakat dari luar daerah, sehingga dapat meningkatkan daya tarik dari Kota Kediri untuk daya tarik dari masyarakat luar untuk mengunjungi Kota Kediri. Kemudian yang ketiga, kawasan wisata yang berdaya ekonomi dan ergonomis. Nah, kawasan wisata yang berdaya ekonomi dan ergonomis ini salah satunya yakni kampung keren tersebut, sehingga kita berupaya untuk memunculkan potensi yang ada di tiap kampung tersebut, memunculkan identitas yang ada, kemudian dikembangkan, seperti contohnya yang ada saat ini yakni Kampung Tenun Ikat. Namun menurut kami pemberdayaan Kampung Tenun Ikat kurang maksimal, sehingga diperlukan adanya scale up, dan juga kampung-kampung lain yang sebenarnya memiliki potensi, namun masyarakatnya mungkin tidak mengetahuinya, sehingga perlu dilakukan pemunculan potensi yang ada di tiap kampung-kampung tersebut. Mungkin ini adalah hasil yang dapat kami laporkan pada saat ini. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau salah kata dari kami. Terima kasih. Matur nuwun sangat bagi para mentor dan juga teman-teman yang memperhatikan. Terima kasih. Thank you. Большое спасибо. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan apabila Bapak mentor ada yang mau disampaikan. Mungkin mulai dari Pak Erwin. Monggo Pak, kami persilakan. Oke, matur nuwun Mas Arief. Sekali lagi buat teman-teman, saya ucapkan selamat ya buat teman-teman yang infra dan kesehatan ya. Jadi ada Mas Hakim sama Mas Krisna yang mewakili teman-teman. Tapi intinya saya pikir ini kerja keras dari ber-17 ya, teman-teman yang ada di tim infrastruktur dan kesehatan. Oke, saya mengapresiasi sekali dengan apa yang dipaparkan tadi. Saya mau ini yang saya koreksi di mana di kelompok 2 tadi ternyata sudah di ini ya sama teman-temannya. Jadi mereka sudah map ya, sudah membuat pemetaan apa sih sebenarnya indikator keberhasilannya kota, kemudian bagaimana kemudian Prodamas ini mensupport indikator-indikator keberhasilan kota. Cuma memang ada beberapa titik kritis yang perlu disempurnakan. Jadi misalnya kayak tadi saya melihat, saya boleh dibagi share lagi kayak Mas Krisna ya. Boleh, Pak. Untuk yang indikator keberhasilan. Monggo Mas Krisna. Yang indikator keberhasilan ya. Oke. Indikator capaian. Oke. Jadi begini, saya melihat di sini di poin mewujudkan program Kampung Keren yang mendukung pelestarian dan pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan itu, saya sudah melihat kebutuhan-kebutuhan dasar sudah terpenuhi ya. Jadi seperti RTH ya 30%, kemudian pengelolaan sampah 3R, ini sudah jadi concern pemerintah kota ya. Tapi kita mungkin perlu bareng-bareng ya mewujudkan aksi nyata-nyata seperti apa. Kemudian penyediaan sistem limbah kota,
Jadi di titik ini teman-teman sudah mulai ngomong tentang sanitasi, kemudian ngomong tentang air bersih juga. Nah, kemudian saya agak melihat missing link-nya itu di infrastruktur ini nggak masuk drainase. Tapi tadi di akhir saya lihat masuknya di sosial budaya ya, pematusan jadi masuk ke sosial budaya. Mungkin itu yang perlu di remap ya, dipetakan ulang ya. Karena drainase ini juga jadi salah satu catatan penting ya, catatan kritis buat kami di tim pengendali Prodamas. Jadi begini, tiap RT itu punya visi yang berbeda terhadap drainase yang baik. Jadi ada yang menganggap drainasi semakin dalam semakin oke ya, karena akan memuat volume air semakin banyak. Tetapi ada yang berpendapat semakin dangkal semakin baik, karena air tidak akan lari ke lokasinya ya, air akan lari ke lokasi yang lain. Nah ini kemudian yang perlu tadi ya, saya melihat ya, jadi ada sinkronisasi. Nah ini ya, sorry yang warna oranye ya Mas Krisna ya, yang warna kuning sorry. Ini pembangunan sistem pematusan yang terpadu bagi kampung yang tidak memiliki sistem pematusan. Nah, PR-nya bukan hanya pada kampung yang tidak memiliki sistem pematusan. Yang sudah memiliki sistem pematusan pun juga perlu penyempurnaan ya. Karena kan kalau ngomong drainase, dia itu kan sistemik ya. Seperti balon yang panjang ya, mainan anak-anak itu. Begitu dia ditekan di satu titik atau dia mengalami stressing, dia akan mengembang di titik lain, dia akan menekan ke lokasi lain. Nah, masalah-masalah sistemik seperti ini, kalau kemudian hanya dipecahkan di tingkat RT, saya ingin drainase seperti ini nih. Saya ingin bangun drainase yang dangkal lah supaya air itu nggak berhenti di tempat saya. Akhirnya akan berdampak sistemik kepada RT yang lain. Karena airnya nggak ada di sini, tapi larinya ke tempat yang lain. Nah, begitu juga di lokasi yang lain. Jadi misalnya dikembangkan ya, di infrastruktur itu harus ada biopori atau resapan. Nah, saya berharap nanti ini juga diselesaikan secara sistemik ya. Maksudnya kita kemudian membuat petanya seperti apa, drainase itu mereka harus mewujudkan seperti apa, masukkan juga teknologi informasi di dalamnya ya. Jadi supaya kita tahu titik-titik mana saja yang sudah diperbaiki dan bagaimana dampak dia terhadap sistem drainase kota pada umumnya ya. Karena begitu satu titik diberesin, dia akan berdampak ke titik yang lain. Bisa jadi dia beres di titik itu saja, di RT itu saja, tetapi dia akan berdampak negatif terhadap titik yang lain. Itu untuk yang infrastruktur. Terus kemudian saya masuk ke yang ekonomi ya, ke poin yang kuning ini. Nah, jadi tadi saya melihat bahwa menciptakan titik ekonomi baru yang berbasis ekonomi rakyat ya. Jadi pembuatan fasilitas usaha mikro ibu-ibu, saya sepakat dengan ini. Kemudian pembuatan showroom atau warung penjualan produk UMKM lokal. Nah, ini teman-teman ini kan teman-teman usia milenial ya. Nah, usia milenial ini kan kalau kemarin di beberapa paparan ya, salah satunya mungkin Pak Paulus mungkin menyampaikan soal disrupsi ekonomi ya. Disrupsi ekonomi itu kan kita sudah nggak lagi ngomong bahwa semua aspek ekonomi itu harus ditanggung masing-masing individu. Nah, kita harus berbagi lah ini ya. Jadi berbagi. Pertanyaannya memang mungkin kenapa harus membuat showroom atau warung baru ya? Karena kan pasti biayanya jadi besar. Kenapa nggak kemudian produk-produk yang sudah dibikin oleh ibu-ibu ini ya, jadi camilan atau segala macam itu, kenapa nggak kemudian dipasarkan di lokasi yang sudah tersedia, yang jaringannya bagus, misalnya Indomaret. Saya nggak sebut merek ya, jaringan-jaringan toko modern gitu ya, yang kecil-kecil tapi ada di setiap kelurahan. Nah itu kalau mereka bisa masuk ke dalam situ ya, kemudian ada satu etalase khusus ya buat mereka. Saya pikir itu akan sangat berdampak ya buat usaha yang dijalankan oleh itu. Jadi intinya untuk yang lain pun juga berharap sedemikian. Jadi bukan hanya sekedar pembangunan ya, bagaimana membangun, tetapi bagaimana kemudian yang sudah ada ini dioptimalkan berbagai fungsi ya gitu, berbagai fungsi supaya pembiayaan pembangunan kita itu jauh lebih efektif dan saya pikir itu catatan-catatan dari saya. Sekali lagi great job buat teman-teman infrastruktur dan kesehatan, meskipun secara umum kesehatannya masih berbau-bau infrastruktur ya, belum yang benar-benar mencakup di. Tapi sekali lagi catatan saya, teman-teman ini masih belum ke lapangan ya, masih belum benar-benar kecemplung
samudranya ya kalau istilahnya Pak Paulus ya, belum masuk ke sana. Nanti kalau teman-teman sudah melihat kondisi realnya ya, atau kebutuhan realnya, saya pikir paparan ini akan jauh lebih sempurna. Katan Mas Haki, Mas Krisna mewakili semua teman-teman infra dan kesehatan, semoga selalu sehat. Sekali lagi gereja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Erwin masukannya. Mungkin dari Pak Arif, monggo Pak, ada yang mau disampaikan. Oke, terima kasih Mas Arif juga. Tadi Mas Erwin sudah pantas lah, mirip kayak bacanya sudah kayak dokter memang, jadi ngomong kesehatan sudah pantas. Enggak, tadi saya juga tadi apa ya, memang topik yang sangat berat untuk dibahas karena tadi saya juga harus mencicil agar paham banget. Yang mungkin catatan saya itu tadi beberapa bahan datanya, tolong teman-teman untuk diperbarui karena saya pikir terkait jalan terutama itu tadi data 2016 saya pikir sudah tidak relevan untuk kondisi sekarang karena sudah jauh berbeda banget kan gitu. Jadi usahakan, kita aja kalau jurnal aja udah 3 tahun nggak boleh dikutip kan gitu. Jadi usahakan untuk updating data ya, kalaupun di Mbah Google tidak ada ya minimal inilah usaha lain untuk cari, bisa kontak Mas Erwin atau siapapun untuk feeding data, atau Mas Adi itu punya data banyak di Bumas. Itu yang kedua soal kampung digital, itu saya pikir yang perlu dipersiapkan bukan infrastrukturnya tapi manusianya, karena sudah sering sekali pencanangan kampung digital di sini. Dulu di Banter gitu udah dicanangkan, sudah dapat bantuan dari Telkom juga, ada ada seremonialnya juga, tapi juga tidak berdampak apa-apa karena juga memang sekali lagi hal-hal seperti itu memang harus dipersiapkan benar, terutama yang akan menggunakan siapa, itu yang harus diedukasi kebutuhannya apa, termasuk soal tadi early warning disaster. Saya pikir juga tidak hanya soal banjir, Kediri nggak ada banjir, yang ada hanya luapan air sedikit yang menggenang. Jadi luapan air sedikit. Jadi tidak sistem dataan airnya di Berantas sudah oke. Jadi kalaupun sering banjir itu di wilayah kabupaten, tapi kota memang sekarang memang lebih ke drainase yang memang tidak bisa menampung debit air hujan, yang akhirnya sering sekali beberapa titik itu di Patimura, di Balowerti, terus di Diponegoro itu selalu terjadi luapan kalau sangat deras airnya. Nah itu mungkin kami malah justru pengendara motor itu lebih penting dapatkan peta bebas banjir, jadi kita bisa melewati itu dengan baik. Tapi memang itu PR dan sudah dikerjakan saya pikir oleh di dinas terkait, karena memang tahun 2020 kemarin ada pemangkasan banyak anggaran sih ya terkait infrastruktur. Akhirnya apa yang sudah direncanakan untuk perbaikan sistem drainase ada yang terhambat tahun 2020 kemarin. Soal early warning disaster, kita mungkin juga perlu memasukkan local wisdom ya terkait ini, karena apakah iya kalau nanti berbasis automasi ataupun website nanti benar-benar bisa maksimal early warning system tadi, karena kita juga jangan-jangan justru malah local wisdom yang bisa yang justru malah bisa efektif dalam konteks early warning system. Mungkin saja bisa dikembangkan aplikasi atau robot kentongan misalkan. Kalau ada apa-apa dia bunyi sendiri. Kan gitu. Dulu masa kampanye ada robot bersuara di Kediri di tiap perempatan. Coblos nomor 2 itu lebih efektif. Jadi kalau berbasis website ataupun aplikasi, jangan-jangan nanti kayak panic button itu kita belum dewasa masyarakat kita. Kita belum bisa ada 911, belum bisa. Bahkan akan sangat mungkin dimainkan oleh banyak orang itu fake signal itu loh. Jangan-jangan seperti itu. Itu yang harus dipahami. Teman-teman juga mungkin perlu belajar dari bagaimana dulu Lingkar Kelut itu bisa menyelamatkan banyak warga waktu terjadi Gunung Kelut meletus 2014. Karena sistem mereka membangun jaringan radio warga. Jadi radio walkie-talkie itu hampir di semua RT ada, dan akhirnya mereka bisa secara smooth ke lokasi pengungsian tanpa ada kecelakaan sama sekali.
kalaupun ada korban meninggal waktu keluar 2014 itu ada korban karena mereka waktu bersih jatuh dari rumah. Hampir tidak ada korban jiwa waktu lulusan keluar itu karena keberhasilan membangun sistem warning dalam konteks gunung meletus, dan itu peran swasta waktu itu. Ada CSR yang masuk ke sana dan memang mereka keren programnya, dan jejaring radionya itu sudah sampai ke tingkat RT. Ketika sudah ada tanda-tanda meletus, mereka aman, nyaman pindah ke penampungan, ke pengungsian dengan tidak panik sama sekali. Dan itu Kediri juga, kota juga terdampak itu, jadi tidak hanya banjir, saya pikir kita juga harus mengantisipasi bencana vulkanis, karena itu 10 tahun sekali di kota Kediri. Itu medsos tingkat RT terlalu berat, saya pikir yang paling masuk akal mungkin tingkat kelurahan teman-teman, dan kalau memang ada usulan itu tolong nanti dibuatkan mock up-nya, jadi tidak dilatih atau di manage dulu di awal, nanti kita bisa transfer knowledge bagi admin yang ada. Saya pikir ada di kelurahan ada SDM-nya, cuman kadang salah. Jadi kadang-kadang admin medsos itu yang dipilih orang IT, karena kira udah ketik komputer kan gitu. Nah, itu yang perlu dibenerin nanti. Jadi teman-teman silakan dibangun apa namanya, dibuatkan mock up sampai ke bagaimana memanage sosmed secara baik, dan dihandle dulu beberapa bulan ini. Artinya ketika teman-teman nanti di Kediri dibantu handle dulu, lalu kita pelan-pelan untuk mentransformasi knowledge itu agar mereka nanti kelak bisa running sendiri. Dan seperti Mas Erwin, saya sepakat, kita jangan mindsetnya bangun terus, artinya kayak showroom bersama atau apa. Sudah ada di programnya di PMPTSP itu di kantornya Pak Edi itu ada namanya pusaka. Jadi UMKM yang sudah memiliki izin PIRT, izin BPOM kalau makanan, dan punya packaging baik dan lolos kurasi, itu sudah wajib untuk didisplay oleh toko modern di Kediri. Ya aku sebut merek lah, Indomaret, Alfamart, Golden, Hypermart, itu ada semua. PR-nya adalah memang meningkatkan kualitas mereka, karena banyak yang nggak lolos di sana. Artinya, dan data realnya, kemarin saya juga sempat terjun ke lapangan, justru selama pandemi, mereka yang lolos di Indomaret, Alfamart lebih aman dalam konteks penjualan, karena jujur ya, masyarakat selama pandemi itu memilih untuk belanja di tempat-tempat yang menurut mereka itu bersih. Akhirnya kalaupun belanja apa-apa itu di Indomaret, di Alfamart itu masih bagus trafficnya. Kalau kita nanti membangun showroom baru, nanti bagaimana tentang siapa yang menjaga, terus bagaimana mengatur displaynya, siapa yang memilih untuk yang lolos ke sana, itu perlu effort yang luar biasa. Seperti itu teman-teman. Jadi itu komentar saya, mungkin bisa dielaborasi lagi dan dilengkapi oleh Pak Edi. Terima kasih. Pak Arif. Baik, mohon izin Pak Arif ya. Silakan. Oke, ini pandangan dari saya ya. Jadi yang pertama ini ya, jadi adik-adik, para mahasiswa-mahasiswi ini perlu tahu betul ya tentang kewenangan pemerintah daerah ya. Jadi di daerah ini kan diberikan kewenangan ya oleh undang-undang pemerintahan daerah. Nah, itu menangani beberapa urusan ya. Beberapa urusan seperti urusan pendidikan, urusan kesehatan, PU ya, perizinan, perdagangan, UMKM, dan lain sebagainya. Nah, Prodamas ini sebenarnya kan dibangun untuk menjadi menjembatani untuk pencapaian indikator utama dari pemerintah Kota Kediri. Nah, jadi ini konteksnya
tidak langsung gitu ya. Jadi tadi saya melihat ada beberapa apa ini ya usulan-usulan tentang infrastruktur. Ini pada umumnya sebenarnya baik, tapi nanti perlu dilihat lagi ya, menabrak enggak dengan kewenangan misalnya dari dinas PU gitu ya, itu harus dicermati gitu ya. Nah, ini sekedar saya pengen bagi share ya, saya share slide tentang kerangka logis Prodama Plus untuk mendukung pencapaian indikator kinerja utama Kota Kediri. Terus naik halaman 2 ya. Naik. Terus naik halaman 2. Halaman 2. Nah, ini ya. Jadi di Prodamas Plus itu ini harapannya bisa mendukung pencapaian indikator kinerja utama pemerintah Kota Kediri. Jadi untuk bidang infrastruktur ini nanti bisa mendukung tentang pertumbuhan ekonomi. Lalu juga ini menurunkan indeks ini atau pemerataan pembangunan. Jadi pembangunannya semakin merata ya. Jadi antar wilayah itu semakin baik, antar kecamatan, antar kelurahan. Nah, Prodamas ini kan sudah terbagi merata ya, 100 juta per RT. Lalu juga mendukung ini indeks kota layak huni. Nah, tadi itu lebih ke ini ya, yang paling banyak ke ini yang kota yang nyaman ya, indah ya, atau indikatornya ini indeks kota layak huni. Nah, di indeks kota layak huni itu ada 26 indikator. Di Kota Kediri ini yang nilainya masih kurang baik adalah ini fasilitas berjalan kaki ya, pedestrian itu masih nilainya kurang baik gitu ya. Terus selanjutnya slide nomor 6 ya, nomor 6. Ya, ini ya. Jadi anggaran ini perlu disadari bersama bahwa anggaran Prodamas itu kan hanya 100 juta ya, 100 juta per RT per tahun. Nah, tadi kalau lihat dari program kegiatan itu kan ada membangun yang nilainya bisa lebih dari ini gitu ya. Nah, itu juga harus menjadi catatan ya. Tapi bukan berarti misalnya ada membangun apa nih ya di RW gitu ya, di RW bangun apa, kalau RW yang sekarang prioritas itu apa kalau di RW? Misalnya apa? Oh bukan, yang maksudnya suatu bangunan ya, bangunan gedung pustaka gitu ya. Nah itu sebenarnya bisa juga ya. Jadi nanti bisa semacam iuran gitu ya. Jadi kesepakatan ya. Jadi kalau satu RW terdiri dari misalnya 10 RT, itu kan dananya kan 1 miliar toh. Nah kalau kebutuhan membangun katakanlah 700 juta, nah itu bisa iuran bersama. Nah, tapi tadi ada program-program yang nilainya itu lebih besar dari ini. Nah, itu sebenarnya menjadi kewenangan dari dinas ya, misalnya dinas pekerjaan umum gitu ya. Tapi oke, nggak apa-apa. Itu masukan-masukan itu nanti bisa dikristalisasi sehingga menjadi sesuatu yang baik. Nah, cuma nanti harus kita mengkaitkan ya dengan kewenangan-kewenangan yang ada di dinas-dinas atau badan-badan gitu ya, yang mengemban urusan ya.
Ya seperti tadi, misalnya PU mengemban tugas pekerjaan umum, di situ membuat jalan, jembatan, drainase, ya dan lain sebagainya. Tapi kalau PU itu konteksnya lebih luas ya, jadi jalan kota bukan jalan lingkungan. Kalau Prodamas itu kan lingkungan gitu ya. Oke. Terkait apalagi nih ya, ini coba yang saya pengen lihat di share lagi ya, di share lagi yang tolong share slide yang infrastruktur tadi dari ketua kelompok, monggo di share, saya mau lihat sebentar ya. Besarin. Dibesarkan. Nah, ini penyediaan LTH minimal 30%. Oke, pembangunan sumur resapan. Ini kebetulan sudah ada ya. Sampah berbasis 3R, pembuatan startup berbasis lingkungan untuk mengurangi limbah. Oke, peningkatan akses. Terus lanjut. Slide berikutnya. Peningkatan akses database. Yang kuning, coba yang kuning. Yang kuning. Nah ini ya, ini pembangunan hunian dengan konsep green and interactive building. Jumlah hunian dengan konsep green and active building. Nah ini kan perlu anggaran yang besar ya. Atau gimana? Aku pengen penjelasan yang lebih nih. Ini seperti apa ini ya? Pembangunan hunian dengan konsep green and interactive building nih ya. Atau kira-kira itu anggarannya berapa ratus juta atau miliar gitu ya. Monggo, saya pengen penjelasan lagi terkait dengan ini. Dari ketua kelompok. Ya, mungkin saya izin membantu menjawab ya Pak ya. Sebenarnya mungkin kalau misalkan ya pembangunan hunian dengan konsep green and interactive building ini sebenarnya mungkin difokuskan kepada pembaruan rumah tidak layak huni seperti itu Pak. Jadi bukan untuk rumah-rumah yang nggak biasa, tapi mungkin fokusnya lebih ke permukiman kumuh gitu. Mungkin nanti kami juga ingin melakukan klarifikasi kalau untuk di Kota Kediri, apakah memang ada lahan yang memang masih ada permukaan kumuh seperti itu Pak? Oh iya, masih di Kota Kediri belum zero ya. Dan ini sebenarnya sudah dikerjakan oleh ini Dinas Pekerjaan Umum. Ya, jadi ada kegiatan yang sasarannya itu mengurangi kawasan kumuh gitu ya. Nah, itu bahkan dianggarkan dari dana alokasi khusus gitu ya. Jadi ini memang sesuatu yang penting gitu ya. Jadi kota berkepentingan kawasan kumuh itu bisa zero gitu ya. Sampai sekarang masih ada. Mungkin Mas Erwin bisa membantu menjawab itu datanya. Mas Erwin ini tahu tuh data kawasan kumuh itu. Monggo Mas Erwin tentang kawasan kumuh gitu ya. Loh? Oh ya ya. Iya Bapak. Ya monggo. Iya Mas. Aturun. Iya Pak. Jadi benar. Jadi kita salah satu indikator kita itu memang kawasan kumuh dan kita bekerja sama dengan kota tanpa kumuh itu Pak. Jadi kota tanpa kumuh ini sebenarnya transformasi dari PNPM ya, PNPM perkotaan sekarang berubah menjadi kota tanpa kumuh. Data-datanya insya Allah nanti kami share Pak ke teman-teman ini Pak. Memang sekali lagi saya menganggap pertemuan hari ini sebenarnya kan pertemuan kalau istilah saya adalah pretest ya. Pretest untuk teman-teman itu membuat modeling kira-kira rencana real scale up-nya seperti apa. Nanti begitu mereka turun, mereka sudah dapat semua insight ya dari warga, kemudian dapat data primer dan sekunder yang lebih solid lagi. Saya pikir kualitasnya akan lebih oke. Kita ketemu kalau nggak salah saya baca di jadwal tanggal 28 Oktober ya. 28 Oktober nanti kita akan ketemu dengan rencana real scale up
yang jauh lebih oke ya, lebih implementatif untuk dilaksanakan. Tapi ingatan Pak Edi. Ya, terima kasih. Ya, jadi betul ya. Saya sepakat ini apa nih ya? Ini sesuatu yang ya menurut saya bagus gitu ya. Sudah program kegiatan indikator ini sebenarnya sudah kerangka logisnya oke lah gitu ya. Dan ini juga tadi disampaikan Mas Erwin, ini semacam pretest gitu ya, karena kan semuanya belum melihat langsung ya, belum melihat langsung yang ada di Kota Kediri. Tapi yang saya tekankan secara teori seperti tadi ya. Jadi nantinya itu kita juga harus tahu ya kewenangan-kewenangan sehingga apa ini scale up-nya itu benar-benar bertambah baik dan implementatif gitu ya. Kan salah satu ukurannya kan gitu ya, bagus dan bisa diimplementasikan dengan baik gitu ya. Saya rasa itu Pak Arif Budiman. Terima kasih. Baik, terima kasih juga Pak Edi atas masukan-masukannya. Sangat membuka pikiran teman-teman mahasiswa dan harus digarisbawahi teman-teman bahwa yang kita lakukan ini haruslah implementatif dan kemudian sesuai dengan rencana RPJM dari Pemkot Kediri juga. Jadi tidak hanya usulan kan bisa banyak ya, bisa macam-macam, bangun ini, bangun itu, bangun A, B, C, D dan segala macam. Juga benar yang dikatakan Pak Erwin bahwa ini adalah semacam pretest. Artinya sebelum kita datang langsung ke Kediri, melihat dengan jelas kondisi yang ada, kita belum bisa, saya ulangi, belum bisa mengimplementasikan usulan dari teman-teman. Jadi proses teman-teman di sini untuk bisa men-scale up Prodamas itu masih sangat panjang, ya kan? Bahkan di tataran masalah saja belum. Jadi nanti separuh on field itu kita masih akan fokus kepada masalah real. Masalah bisa dikatakan optimasi. Optimasi itu kita berbasis program apa yang sudah ada, itu kita lihat, lalu apa yang ingin kita tingkatkan di situ, itu kita kaji dengan dalam, dengan sampai ke akar-akarnya, lalu menemukan akar masalahnya di mana, disitulah teman-teman masuk. Jadi bukan di tataran makro, karena itu berkaitan dengan kebijakan juga. Jadi teman-teman di sini betul kata Pak Edi harus tahu bahwa Pemda atau Pemkot itu memiliki kewenangan tertentu yang itu harus teman-teman pelajari nanti ketika on field. Jadi saya sudah nggak sabar lagi untuk on field dengan bekal 2 minggu kelas ini. Saya harapkan teman-teman nanti lebih mendalami lagi apa yang sudah teman-teman rencanakan ini, pilih, perbaiki, dan konsultasikan ke mentor. Kalau perlu nanti boleh, nanti kalau misalkan ada sesi-sesi di luar jam belajar kita, boleh ya Bapak-bapak mentor, mungkin kalau teman-teman ingin mengadakan sesi istilahnya konsultasi begitu ya. Boleh Mas, boleh. Boleh. Nah itu jadi teman-teman bisa lebih memiliki gambaran real kondisi yang ada di Kediri. Dan mungkin nanti jadwal kita untuk datang ke Kediri sebenarnya nanti bisa kita atur karena melihat kondisi ini, melihat kondisi pandemi tampaknya tidak setinggi dulu, tidak setinggi bulan Juli kemarin, dan insya Allah dari tim penyelenggara sendiri akan mengusahakan teman-teman bisa lebih cepat ke Kediri. Begitu mungkin Bapak-bapak, teman-teman, kalau misalnya tidak ada yang diperbaiki lagi, nanti biar teman-teman di sini presentasinya dibetulkan dulu ya, sebelum besok kita satukan jadi satu, teman-teman koreksi lagi presentasi yang tadi, perbaiki dan disatukan supaya menjadi yang baik, supaya nanti ketika besok kita
on field itu kita benar-benar kerangkanya itu sudah terbentuk dengan baik. Jadi tidak ngawang-ngawang lagi, tidak keliru lagi, bahkan untuk hal yang sangat mendasar, harapannya teman-teman bisa mengimplementasikan semua yang diusulkan. Jadi usulan-usulan yang memang bagus, yang memang bisa diimplementasikan, kita akan upayakan diimplementasikan dengan baik. Oh, ini Pak Erwin juga udah memberi lampu hijau bahwa kita bisa konsultasi dengan beliau juga. Itu mungkin teman-teman, Bapak-bapak mentor, kami ucapkan terima kasih atas waktunya, sudah menemani kami, sudah mengoreksi kami, memberi masukan dan sebagainya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Mungkin besok ketika teman-teman menyatukan presentasi, kalau mau hadir dipersilakan Pak. Besok hari Jumat ini, teman-teman akan memperbaiki ini, dan kedepannya ini juga akan terus diperbaiki lagi sampai jadi yang paling baik. Gitu. Jadi kami harapkan apabila Bapak bisa datang besok hari Jumat, silahkan, tapi kalau tidak bisa ya nggak apa-apa. Begitu mungkin yang bisa kami simpulkan pada hari ini. Terima kasih teman-teman mahasiswa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Live. Terima kasih Bapak atas beberapa masukan. Video ini tutup dulu.